Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tema 7, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, percaya kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qada menurut bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya ketetapan, kehendak, dan penciptaan. Jadi qada adalah ketetapan Allah yang ditentukan sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya, sesuai dengan kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, senang dan susah. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Contoh qada yaitu matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Kita tidak bisa merubahnya dengan usaha dan doa untuk menerbitkan matahari dari barat dan terbenam di timur. Begitu juga dengan kematian, kita tidak mungkin bisa merubah dengan memajukan atau memundurkan, apalagi menundanya, karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, adapun yang dinamakan qadar adalah keputusan Allah yang telah terjadi pada seseorang atau pada makhluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, qadar biasanya disebut juga dengan takdir. Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini bahwa Allah telah membuat ketetapan terhadap ciptaannya, dan Allah juga berkuasa mengubah ketetapannya apabila orang itu mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan mau berdoa. Qadar atau takdir terbagi menjadi dua. Satu, mubrom, yaitu ketetapan Allah yang tidak bisa diubah dengan usaha dan doa, seperti kematian, bumi yang mengelilingi matahari, dan lain sebagainya. Dua, ada takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah yang digantungkan pada usaha dan doa hambanya, seperti bodoh bisa pintar dengan tekun belajar, miskin bisa berubah menjadi kaya dengan giat bekerja. Anak-anakku sekalian, adapun hikmah mengimani qada dan qadar diantaranya: satu, menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menerima kenyataan hidup, seperti rahmat, nikmat, dan bencana, karena semua yang terjadi telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa menerima dengan keikhlasan. Mereka sadar sehat dan sakit datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, selalu optimis, tidak pesimis, karena ia yakin semuanya masih bisa berubah dari kegagalan menuju keberhasilan. Empat, menumbuhkan sikap tawakal, yakni bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia yakin semuanya tidak ada daya dan kekuatan, semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kali ini. Semoga menjadi tambahnya ilmu yang barokah dan manfaat, sehingga iman kita akan terpupuk lebih kuat. Di akhir pertemuan ini, Bapak ingin memberi tugas menjawab soal sebagai berikut. 1. Sebutkan pembagian takdir. 2. Orang bodoh bisa merubah takdirnya dengan cara titik-titik.
3. Ketentuan Allah yang ditetapkan pada zaman azali disebut titik-titik. 4. Kematian termasuk contoh dari takdir titik-titik. 5. Bumi serta planet-planet yang lain yang berputar sesuai porosnya contoh dari titik-titik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Untuk tugas mohon dikirim ke nomor grup ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.